anak-anakku yang hebat, kelas 3 dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru Chandra, guru kalian. Kita bertemu lagi di pelajaran matematika, tema 1, sub tema yang kedua. Ya. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya, kita kembali lagi ke pelajaran matematika, tema 1, subtema kedua. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah yang pertama 3.1. Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. 4.1 atau kode keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, berikutnya ini. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Kalian bisa buka buku siswa di halaman 59. Nah, ini 59. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati contoh, kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Ya. Nah, pada saat kelas 1 yang dulu, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Nah, baru sebatas itu. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan, ya, seperti pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kalian. Ya. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, kalau tanpa teknik menyimpan gampang ya, tinggal dijumlahkan semua. Tidak ada simpan menyimpan. Contohnya bilangan 2653 ditambah 3302. Hasilnya berapa? Nah, kalau ditulis di orek-orekan seperti ini ya, kita susun ini ribuannya, ini ratusannya, ini puluhannya, ini satuannya. Ya, diurutkan. Kita jumlahkan dari satuan dulu atau yang paling kanan. Ya, 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 0, 5. 6 ditambah 3, 9. 2 tambah 3, 5. Nah, jadi hasilnya adalah 5.955. Gampang ya. Ini tanpa teknik menyimpan. Dijumlahkan semua. Nah, ini. Nah, sekarang kita belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Seperti apa? Nah, ini contohnya pada bilangan 1200 ditambah 2900, hasilnya berapa? Ya. Coba perhatikan berikut ini. 1200 ditambah 2900 ya. Disusunnya seperti ini. Nanti kita jumlahkan dari kanan dulu. Ini satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Ya, diurutkan seperti ini. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 9, habis 9, 10, 11, berarti ditulis 11 di sini. Nah, 11 yang ditulis di sini adalah yang paling kanan. Ini yang kanan ditulis di sini 1, yang kiri ya ribuannya bergabung dengan ribuan. Ini berarti nyimpan 1, seperti itu. Kemudian ini jumlahkan semua ya, yang menyimpan tadi dijumlahkan dulu supaya tidak lupa. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Nah, berarti 4100 ya, seperti itu. Nah, atau dengan cara lain, boleh seperti ini. Bilangan, ya kita masuk ke nilai tempat ya, ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Angka 1200 atau bilangan 1200 itu
nilai tempat ribuannya adalah angka 1, ya kan? Nah, ini berarti satu kotak isinya 1 ribuan. Nah, 1 ribu ini. Nah, kemudian ratusannya itu 2 berarti ya, 2 ratusannya. Nah, ini ada 2 kotak, masing-masing kotak bernilai 100. Berarti kalau 2 kotak 200. Nah, ya puluhan, satuan, kosong, nggak usah diisi, nggak apa, karena ini tidak ada nilainya. Kosong. Sekarang angka 2900, nilai tempat ribuannya angka 2, berarti ini 2 kotak, masing-masing kotak 1000-an, berarti 2000. Kemudian ratusannya, nah ratusannya angka 9, nah ini ada 9 kotak, masing-masing kotak isinya 100, ada 9 berarti 900. Nah puluhan, kosong, satuan, kosong, nah seperti itu. Nah, sekarang kita jumlahkan dari yang paling kanan dulu. Ini satuannya kosong, puluhannya kosong. Nah, berarti ratusannya ini. Ratusannya berarti ini ada 2 kotak ditambah 9 kotak. Berarti ada berapa? 2 tambah 9 ada 11 kotak. Nah, ini. Ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini 9 tambah 2 semuanya 11. Nah karena kalau ambang batasnya 10 ya, ini kan 11 ya. 11 berarti ini 10 tambah 1 sama aja seperti ini ya, dipisah. Nah nanti ini 10-nya pindah ke ribuan. Nih pindah ke sini. Jadi menyisakan 1 kotak. Nah ini 1 kotak pindahkan ke sini ratusannya ya, pindah sini, berarti ini jadi 1 kotak ribuan tambah 1 lagi berarti ribunya jadi berapa? Jadi 4, tadinya 1 tambah 2 3, ketambahan ini karena 11 ya, berarti 10 tambah 1 10 masuk ke ribuan, berarti kotak ribuannya jadi ada 4. Nah seperti ini ya, dan panjang, kepenak yang susun saja mending nanti ya, tapi ini untuk pengetahuan kalian. Berarti hasil jumlahnya 1200 tambah 2900 hasilnya 4100. Ini 4 kotak, masing-masing kotak 1000-an jadi 4000. Ini 1 kotak nilainya ratusan atau 100, berarti 4100. Ya, contoh lainnya coba ini 2756 ditambah 8376 dijumlahkan ya. Seperti biasa kita penjumlahan dari satuan dulu ya. Ini satuan diurutkan puluhan, ratusan, ribuan ya, seperti itu. 6 tambah 6 12. Jangan langsung ditulis 12 di sini, tapi kita tulis di atas. Nah, yang ditulis di sini adalah yang paling kanan ini satuannya. Nah, ditulis 2, yang 1 sebagai simpanan di sini. Ya. Kemudian dijumlahkan lagi simpanannya dulu biar enggak lupa. 1 tambah 5 6. 6 tambah 7 13. Ditulis 13 di sini, jangan langsung di sini lagi. Nah, karena lebih dari 10 angkanya, lebih dari 2 angka. Nah, ditulis di sini seperti biasa, berarti angka ini 3 yang paling kanan ini. Angka 3 tulis ini. Kemudian angka 1-nya ditulis sebagai cadangan. Nah, sebagai simpanan. Berikutnya dijumlahkan lagi 1 tambah 7 8 tambah 3 8 tambah 3 11 ya, betul 11 angkanya ditulis ini 11, berarti yang paling kanan ditulis di sini satunya, yang paling kiri ditulis sebagai cadangan. Nah kemudian dijumlahkan lagi 1 tambah 2 3 3 tambah 8 11, tulis semua. Kalau yang paling depan ditulis semua, berarti 11.132 ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi ya, kita masuk ke pembelajaran ketiga. Kamu bisa
buka buku siswa halaman 74 ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati contoh, kalian dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Nah, contoh langsung. Melalui kegiatan pencangkokan sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Wah, banyak sekali nih. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Wah, luar biasa banyaknya. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, berarti jawabannya adalah 3.400-nya kali 2 ya, berarti 3.400 ditambah 3.400. Kalau kalian gunakan cara susun, maka ketemunya 6.800. Ya, ini penjumlahan tanpa menyimpan. Nih, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 4 tambah 4, 8, 3 tambah 3, 6. Ya, gampang kalau tanpa menyimpan. Nah, berikutnya kita masuk ke pembelajaran kelima. Kalian bisa buka buku siswa halaman 89. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati contoh, kalian dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati contoh, kalian dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Gitu. Nah, berikutnya. Contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Gampang, tinggal dikurangkan toh. Contohnya ini. Ada bilangan 5.478 dikurangi 1.254. Nah, ini kita susun ribuannya 5 dengan 1, ratusannya 4 dengan 2, puluhannya 7 dengan 5, satuannya 8 dengan 4. Dah, langsung dikurangkan. Dikurangkan dari satuan dulu ya, dari yang paling kanan. 8 kurangi 4, 4, 7 kurangi 5, 2, 4 kurangi 2, 2, 5 kurangi 1, 4. Gampang. Nah, sekarang kita belajar tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, ini 4.249 dikurangi 1.926. Ada 4.249 dikurangi 1.926. Nah, tinggal dikurangi. Ya, seperti biasa disusun dulu ini. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Ya, dikurangi dulu. Ini contohnya. 9 dikurangi 6. Kalian boleh menggunakan lidi, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikurangi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 3. Langsung tulis ini 3. 4 kurangi 2, boleh pakai lidi lagi. 1, 2, 3, 4 dikurangi 2. 1, 2, tinggal 2. Tulis ini. Nah, 2 kurangi 9. 2 ternyata lebih kecil dibanding 9, berarti tidak bisa, harus pinjam ke depannya. Jadi angka 12 karena pinjam puluhan di depannya. Jadi angka 12 ya. Berarti 12 dikurangi 9 bisa nggak? Bisa. 12 kurangi 9 berapa? Iya, 3, betul. Nah, tadi kan sudah dipinjam 1 ini, jadi bukan 4 lagi, jadi angka 3. Sudah dipinjam sih tadi. Nah, sudah dipinjam sama angka 2. Dipinjam 1 oleh angka 2, jadi angka 12. Ini berarti bukan 4 lagi, tetapi 3. Nah, ini 3 sekarang. Yang dikurangi adalah 3-nya, bukan 4-nya. Ya, berarti 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Wah, angkanya cantik banget ini. 2.323. Ya, seperti itu.
Ya, coba kalian kerjakan tugas berikut ini ya. Berarti matematika di tema 1, subtema 2 sudah selesai. Kalian bisa kerjakan tugas berikut ini. Di sebuah kebun apel terdapat apel hijau dan apel merah. Jenis apel hijau dapat dipanen sebanyak 3.374 buah. Dan jenis apel merah sebanyak 4.847 buah. Berapa jumlah keseluruhan panen apel merah dan apel hijau? Berarti dijumlahkan. Kerjakan dengan cara susun ya, boleh. Yang kedua, pedagang membeli 5.565 wortel lokal dan 2.957 wortel impor. Berapa jumlah wortel lokal dan impor pedagang tersebut? Dijumlahkan lagi. Yang ketiga, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.759 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.852 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Sama ya, dijumlahkan. Nomor 4, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.256 buah semangka. Truk yang kedua memuat 1.872 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Sama ya, dijumlahkan. Yang kelima, menjelang bulan puasa, seorang petani timun suri pada minggu pertama berhasil panen sebanyak 9.270 buah timun suri. Pada minggu keempat berhasil panen sebanyak 2.480 buah timun suri. Berapa jumlah keseluruhan hasil panen petani tersebut? Nah, ini baru penjumlahan. Sekarang soal yang pengurangan. Nomor 6. Paman Udin adalah seorang peternak telur ayam. Dalam satu hari, Paman Udin dapat menghasilkan 8.700 butir telur ayam. Telur Paman Udin diambil oleh 2 pedagang. Masing-masing sama banyak, yaitu 2.053 butir telur. Berapa sisa telur ayam Paman Udin? Berarti dikurangi ya. Ini soal pengurangan. Nomor 7, di taman hiburan tersedia 7.500 tiket. 5.734 tiket sudah terjual. Berapa sisa tiket yang belum terjual? Berarti sisa berarti dikurangi kalau sisa. Nomor 8, ayah membeli 1.850 bibit pepaya. Sebanyak 1.725 sudah ditanam. Berapa sisa bibit pepaya yang belum ditanam ayah? Sisa berarti dikurangi. 9. Di dalam kereta api terdapat 2.529 penumpang. Di stasiun pertama turun 1.271 penumpang. Berapa sisa penumpang yang ada di dalam kereta sekarang? Nah, dikurangi ya. Terakhir, seorang petani manggis hari ini dapat panen buah manggis sebanyak 8.888. 2 pedagang membeli manggis tersebut sama banyak, yaitu 2.789. Berapa sisa manggis petani tersebut? Dikurangi. Ya, kalian tulis soalnya dulu, kemudian dijawab dengan cara susun pendek seperti tadi ya, boleh seperti itu. Kalian kerjakan di buku matematika, buku tugas atau buku pekerjaan, kemudian nanti suatu saat akan dikumpulkan dan dinilai oleh Pak Guru. Ya, begitu dari Pak Guru, sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah di Pak Guru mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya di pembelajaran yang lainnya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.